Pak Dian. Saya jadikan co-host Pak Dian. Baik, Bapak. Bu Sri lancar tidak, Bu? Oke. Baik, nanti kalau sudah tinggal di stop record, kemudian kembali ke main room. Baik, saya Bapak. tinggal passwordnya, saya serahkan kuncinya. Punten, berarti Bapak nggak di sini nih, Pak? Punten. Enggak, Pak. Nanti kalau saya buka semua, sinyal saya yang tidak kuat. Oh, baik. Siap, Pak. Kalau sinyalnya kencang sih, oke-oke aja sih. Cuman ini sinyalnya cuman kuat ngangkat 4 kayaknya. Oh, ini sudah kuning soalnya, indikator sinyal, Pak. Jen. Siap, Pak. Tadi masuknya lama, Pak Dian, muter terus. Iya, Bu. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah sibuk. Baik, Bu Sri. Saya di coaching dulu. Relax. Kita present kan kemarin udah praktek sama Pak itu ya. Alhamdulillah bisa itu ini. Bu Sri, kita punya waktu 15 menit saja untuk ngobrol. Untuk selanjutnya mungkin terlebih dahulu kita mulai ya, Bu ya. Ini pokoknya intinya gini, Bu. Kita hadirkan diri kita itu sebagai coach yang setara, tidak ada yang lebih kayak gitu. Ibu, saya bukan pimpinan saya juga posisinya bukan sebagai pimpinan, melainkan kita sama rekan sejawat yang ingin ngobrol biasa gitu loh, Bu. Jadi lancar aja gitu. Jadi kayak ngobrol. Baik, Pak. Namun di sini kita masukkan tiltak tadi, Bu. Tujuan, kemudian identifikasi, kemudian lanjutnya rencana aksinya, gitu kan. Dilanjutkan adalah tanggung jawabnya kita. Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap aksinya tadi. Baik, kita awali, Bu, pertemuan ini. Ibu dulu atau saya dulu sebagai coachnya? Kita samakan dulu. Saya sebagai coach. Saya dulu. Saya coachnya. Ibu. Ibu coachnya, saya coachnya ya, Bu ya. Ya, coachnya ya. Gantian. Baik, mudah-mudahan 15 menit kita akan itu. Kita mulai, Bu. Baik, Pak. Agak lumayan loading ya, Ibu ya. Iya, benar. Agak nyendat dikit. Soalnya saya bicara, Ibu ngomong baru kedengar di saya. Kurang seperti itu. Baik, gak apa-apa lah. Kita mulai ya, Bu ya. 1, 2, 3, mulai. Selamat siang, Ibu Siwirnani. Selamat siang, Pak Dian. Ya, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Hari ini luar biasa, saya kondisi sehat walafiat. Bagaimana dengan Pak Dian? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah banyak sekali hal-hal yang memang kita harus jalanin, tapi harus semangat. Oke, Bu Sri, hari ini kita kan janjian udah bertemu ya, Bu Sri ya. Mungkin saya tidak akan terlalu lama di sini kita untuk ngobrol. Mungkin langsung saja, apa yang Ibu pengen ceritakan ke saya? Ada masalah apa sebenarnya? Ini begini, Pak, di sekolah itu kebetulan kami tuh ada program namanya program Kurasaki. Nah, dalam program Kurasaki itu siswa-siswi dan semua warga sekolah itu diwajibkan untuk membawa wadah, baik wadah minum maupun wadah makan. Karena di situ ketika anak itu misalnya beli jajan atau apa harus ditaruh di wadah yang mereka bawa. Itu. Nah, di sini itu ada siswa dia tidak bawa wadah, Pak. Ketika diingatkan itu selalu alasan lupa terus gitu. Nah, padahal sempat tuh udah saya panggil Pak anak itu, tapi besoknya masih aja lupa. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu? Padahal udah di wali kelasnya sudah dipanggil. Kebetulan saya yang bertanggung jawab di program Kurasaki, akhirnya wali kelas itu menyerahkan ke saya. Nah, saya juga udah panggil, tapi
anak itu pernah sih sekali dia bawa, tapi berikutnya lupa lagi tuh Pak. Nah, Oh, begitu. ya, jadi Oke, baik. saya ingin mencari solusi yang terbaik buat anak itu bagaimana gitu. Oke, Bu. Tadi yang saya bisa garis bawahi di sini masalahnya adalah ada seorang siswa yang memang tidak membawa wadah padahal dia tahu kalau itu adalah salah satu program dari Kurasaki tersebut ya Bu ya. Iya Nah, benar. memang harapan Ibu seperti apa terhadap anak tersebut ke depannya? Harapan saya ke depannya anak itu tuh sesuai dengan program Kurasaki itu Pak. Jadi mereka tuh mematuhi apa yang sudah ditetapkan di sekolah itu, yaitu membawa wadah. Jadi ketika dia tidak membawa bekal pun harus ketika jajan harus ditempatkan di wadah yang dia bawa gitu. Jadi setidaknya di sekolah itu kita kan dibebaskan dari sampah ya Pak ya. Jadi biar apa ya, sekolah itu bersih, tak bebas dari sampah seperti itu. Jadi kalau anak itu bawa wadah kan ketika mereka jajan, jadi mereka tuh langsung dimasukkan ke wadahnya itu Pak. Jadi di sekolah tuh sudah tidak ada sampah lagi karena di sekolah juga tidak menyediakan tempat sampah gitu. Baik, kalau memang jadi yang saya garis bawahi di sini tuh pengennya Ibu tuh anak-anak sudah seluruhnya mematuhi gitu ya Bu ya, gitu. Nah, sebelumnya Ibu sudah punya rencana belum kayak gitu terhadap planning ke depannya seperti apa agar tidak terjadi seperti itu lagi gitu? Saya sih ada rencana Pak, jadi bukan hanya anak itu aja yang saya panggil, saya juga rencana akan memanggil orang tua siswa tersebut Pak. Jadi kita mau kerjasama supaya apa? Supaya anak itu ketika orang tua disampaikan ke orang tuanya, orang tua juga itu mengingatkan setidaknya menyiapkan wadah minum dan wadah makan yang harus dibawa oleh anaknya itu Pak. Rencananya seperti itu. Wah, luar biasa dong Bu ya. Itu berarti Ibu secara tidak langsung berkolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Iya, Oke, benar, kalau Pak. boleh saya tahu Bu, seperti apa ke depan penyampaian Ibu ke depannya seperti apa terhadap orang tua? Jadi gini Pak, saya akan panggil orang tua itu, saya sampaikan bahwa di sekolah itu kita sudah melaksanakan program Kurasaki. Saya jelaskan program Kurasaki itu apa gitu kan. Jadi intinya di sekolah itu diwajibkan membawa wadah minum dan wadah makan karena apa? Ketika anak jajan harus jajannya itu harus dimasukkan di dalam wadahnya karena di sekolah sudah tidak ada tempat sampah. Nah, seperti itu akan saya jelaskan kepada orang tua anak tersebut, Pak, supaya mereka memahami dan mengerti setelah ada kolaborasi tentang mendukung program yang ada di sekolah saya gitu. Luar biasa loh Ibu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira kalau misalkan nih Bu, sebenarnya kalau kita dilihat dari kematangan program itu sangat luar biasa nih Bu. Selanjutnya nih, kapan rencana Ibu untuk melakukan hal tersebut? Akan segera saya lakukan Pak. Jadi besok saya sudah ada rencana nih, besok rencana ketika orang tua itu jemput anaknya pulang sekolah itu akan saya panggil sekolah kita untuk sharing masalah program Sati serta peraturan yang ada di sekolah itu Pak. Itu akan saya sampaikan kepada orang tuanya. Berarti besok ya Bu ya rencananya? Ya, rencananya besok akan saya sampaikan Pak, akan saya panggil. Supaya cepat realisasi Pak, karena apa? Supaya program sekolah itu berjalan dengan baik gitu Pak. Harapan Ibu kan seperti itu ya Bu ya, harapan bersama program sekolah akan berjalan dengan baik. Setelah itu Bu, apa yang Ibu akan lakukan Bu? Setelah misalkan memanggil kedua orang tua, kemudian selanjutnya langkah Ibu apa ya? Biar nanti akan berkelanjutan sampai program itu akan benar-benar dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Kira-kira setelah saya manggil orang tua itu, saya terus memantau Pak, memantau perkembangan dari anak itu bagaimana. Misalnya nih di hari berikutnya nih anak ini sudah tertib belum, sudah disiplin belum untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah itu. Jadi tetap saya memantau bagaimana anak itu membawa wadah atau tidak gitu. Jadi saya selalu memantau perkembangan anak itu Pak.
Oh, berarti Ibu memantau atau mengobservasi ya Bu ya? Ya, Setelah melakukan tadi serangkaian kegiatan tadi, itu sangat luar biasa Ibu. benar. Eh, Programnya sangat luar biasa. Semoga nantinya rencana-rencana yang Ibu telah lakukan tadi itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Pak ini atas masukannya nih. Iya, itu sangat luar biasa. Saya hanya bisa mendukung dan mendoakan semoga lancar ke depannya. Baik Ibu Sri Warnarni, bagaimana perasaannya setelah saya rasa sepertinya cukup kayaknya ya, karena program yang Ibu tahu, program yang rencana Ibu tadi itu sangat luar biasa. Tinggal eksekusinya saja. Kita coba dulu ya Bu ya. Ya, Kedepannya benar. nanti kita akan Betul, coba iya. mengevaluasi kembali apa sebagaimana efektifnya dari program yang Ibu laksanakan. Itu ya Bu ya. Ya, iya Gitu. Pak. Terima kasih nih atas masukannya Pak Dian. Baik Ibu, perasaannya bagaimana setelah memaparkan rencananya tadi Bu? Ya, saya senang karena udah ada masukan dari Pak Dian. Jadi saya lebih yakin untuk kedepannya apa yang harus tindakan apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Jadi lebih mantap apa ya dalam program saya itu supaya berjalan dengan baik gitu. Wah, luar biasa. Semoga apa yang Ibu harapkan ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Nanti Terima kita akan kasih. berjumpa kembali. Amin. Kira-kira cukup ya Bu ya untuk pertemuan Pak, kita terima hari kasih. ini, karena Ibu sangat luar biasa. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih Bu, Amin. selamat siang. Terima kasih Pak Dian. Selamat siang. Sama Ibu. Yeay. Seru Pak Dian. Sangat luar biasa Ibu, Masya Allah. Tanpa skenario, tanpa apa ya Bu, Masya Allah. Luar Iya biasa. benar, mengalir gitu aja nih Pak Dian. Aja gitu Bu. Yang penting apa poin-poinnya itu disampaikan dengan baik, kemudian alurnya kita juga bisa tentukan kayak gitu. Oke, kita mulai lagi. Dari saya apa dari Pak Dian? Dari Pak Dian seperti tadi aja ya. Saya jadi coachingnya, Ibu jadi coachnya. Biar natural aja Bu, natural. Oke. Relax aja. 1, 2, 3. Selamat siang Bu Sri. Ya, selamat siang Pak Dian. Apa kabar? Baik Ibu. Cuma masih gimana ya Bu? Gitu kan? Ada waktu nggak Bu buat kita ngobrol gitu Bu? Oh, bisa Pak Dian. Ada masalah apa Pak Dian? Ada yang bisa saya bantu? Ada sih Bu, gitu kan. Saya ada masalah gitu sebenarnya. Itu masalah saya sih Bu, gitu. Cuma belum terpecahkan saja gitu. Kira-kira masalah apa itu Pak Dian? Mungkin bisa diceritakan? Jadi gini Bu, kemarin itu kan seperti yang Ibu sudah ketahui dan dengar kan Bu, kalau kita itu ada program bahasa Inggris ke Pare. Nah, mendekati hari H itu Ibu, ternyata banyak orang tua yang mengundurkan diri Bu, karena terkendala biaya. Padahal kan itu program sudah jauh-jauh hari ya Bu, dari kelas 7. Nah, kelas 8-nya ini pelaksanaannya. Tapi ya gitu Bu, banyak banget yang mengundurkan diri sehingga saya itu jadi ragu gitu Bu, kok jadi seperti ini sih gitu kan sebentar lagi gitu. Itu Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira langkah Pak Dian apa untuk kedepannya supaya apa yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik? Rencana saya sih, saya sebenarnya agak masih bingung ya Bu ya, tapi ini rencana saya ya Bu ya. Rencana ini kan di bulan Oktober nih Bu gitu. Rencana saya sih pengen memanggil orang-orang tua gitu, wali murid itu Bu. Jadi untuk diskusi dan musyawarah bersama Bu. Mudah-mudahan sih dengan jalan diskusi itu kita bisa menemukan solusinya Bu. Oh iya, bagus tuh Pak Dian, bisa dilaksanakan. Kapan itu mau dilaksanakan Pak Dian? Rencananya secepatnya sih Bu, karena kan di bulan Desember ya Bu ya pelaksananya, dan ini bulan Oktober. Jadi saya rasa kayaknya awal Oktober ini secepatnya saya akan laksanakan sih Bu untuk pertemuan orang tua itu Bu.
rencananya sudah Pak Dian susun dengan matang untuk memanggil orang tua itu? Rencananya ya Bu ya. Jadi Iya. gini ya Bu, saya punya pemikiran atau planning gitu loh Bu. Rencananya gini, saya buat tuh surat undangannya ya Bu ya kepada wali murid. Setelah undangan terus kemudian saya susun tuh Bu apa saja yang saya ingin sampaikan, di antaranya itu loh Bu, apa tujuannya, manfaatnya apa program ini, terus kemudian rincian biaya pengeluaran itu seberapa, sehingga orang tua itu paham gitu loh Bu, kalau kebutuhannya itu seperti ini kayak gitu, dan manfaatnya tujuannya seperti ini. Gitu sih Bu rencana saya. Kemudian selanjutnya itu di bulan Oktober ini sih Bu rencananya, nanti di akhir Oktober saya pun juga nanti di pertemuan itu saya kasih tuh Bu komitmen kayak gitu, surat komitmen. Nah dari surat komitmen itu rencananya saya ingin observasi Bu. Iya, jadi mau dipanggil orang tua secepatnya Pak ya, supaya pelaksanaan itu juga cepat berjalan dengan baik karena waktunya sudah dekat Pak ya. Betul Ibu. Ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah kalau sudah misalkan dipanggil orang tua, kemudian langkah apa selanjutnya yang Pak Dian lakukan? Jadi gini Bu, tadi kan udah manggil orang tua, sudah kita jelaskan nih Bu. Yeah. Planning saya ke depannya setelah saya itu kan ada surat komitmen. Nah dari surat komitmen itu saya lihat nih Bu, berapa orang tua yang sudah mendukung dan yang masih kendala. Nanti saya pisahkan tuh Bu komitmen tadi. Nah dan masih terkendala itu kita kumpulkan lagi Bu, kita tanyain satu persatu personal tuh. Nanti dari itu kita akan ngobrol lagi bagaimana pemecahan masalahnya kayak gitu Bu. Nanti saya juga akan rencananya ketika masih ada kendala dengan biaya, nanti saya akan konsultasikan dengan yayasan seperti apa, apakah mau ditalangin dengan sekolah atau seperti apa, begitu Bu solusinya. Kalau misalkan ditalangin dengan sekolah, berarti kita pun enjoy Bu melaksanakannya, tinggal orang tua komitmen untuk menyicilnya ke depannya gitu Bu, rencana saya. Mudah-mudahan Bu ya, jalan itu. Ya mudah-mudahan rencana Pak Dian itu bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Program-program tersebut juga sesuai dengan harapan Pak Dian ke depannya bisa lancar. Luar biasa deh Pak Dian. Terima kasih Bu. Jadi apa ya Bu ya, saya tuh kayak seperti ini tuh jadi pusing gitu Bu kalau nggak ada teman yang bisa mengerti gitu Bu. Jadi untuk kegiatan ini otomatis kan harus ada kolaborasi dengan beberapa pihak Pak Dian ya. Betul. Berarti itu sudah Pak Dian sampaikan juga ya ke beberapa mungkin dari orang tua dan lingkungan. Terus setelah itu nanti ke yayasan juga gitu ya. Jadi alhamdulillah Bu, nantinya ya harapan saya kita bisa saling bekerja sama ya Bu ya, berkolaborasi antara saya, guru, kemudian orang tua serta yayasan nanti itu, sehingga nanti program sekolah itu berjalan dengan lancar, tertib, kemudian tidak ada kendala. Ya kalaupun ada kendala itu bisa teratasi dengan baik. Itu sih Bu rencananya. Ya Pak Dian, mudah-mudahan cepat terrealisasi Pak Dian ya, program ya, tersebut berjalan dengan baik Pak Dian ya. Semangat, tetap semangat pokoknya. Saya dukung untuk kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu atas dukungannya. Sama-sama Pak Dian. Bagaimana perasaan Pak Dian setelah kita sharing ini? Jadi gini Bu ya, saya itu lega sekali, terima kasih terutama itu sampai Ibu gitu kan. Jadi rencana saya itu kayaknya sudah saya jadi lebih kuat yakin gitu loh Bu untuk melaksanakan ini, terlepas dari masalah apa dan kekhawatiran apa yang saya rasakan setelah saya ngobrol dengan Ibu. Saya berpikir lega, rasanya plong kayak gitu, dan saya lebih kuat lagi untuk menyampaikan program atau rencana yang saya akan laksanakan ke depannya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan pencerahannya gitu. Ya, sama-sama Pak Dian. Yang penting tetap semangat Pak Dian ya. Ya semangat Ibu. Aduh, semangat, ya, luar biasa. Terima kasih ya Bu, sekali lagi terima kasih. Mohon undur diri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Dian.
tunggu Pak Diannya sebelum saya tanyakan. Aduh. Kok Apa kayaknya yo? kok Nggak nanya ada. yang tadi yang pertama sih. Enggak, Bu, Mana ini udah. bentar, saya minum dulu Pak Dian. Ya. Penting banget. Tadi sampai serak banget tadi. Heeh. Tapi luar biasa sih Bu Sri. Tadi udah mulai luwes, udah mulai tenang. Emang harus tenang tahu Bu, coach Harus itu. tenang sih, Coach iya itu benar. harus tenang, luwes, mendengarkan dengan baik. Ya ini salah satu yang disebutkan oleh Pak Rahman kemarin. Salah satu koci yang tidak bisa diam. Nah ini saya ini kayak gitu tuh. Makanya bingung apa yang mau ditanya karena sudah sudah dijelaskan. Koci yang nggak bisa diam. Nah ini kayak ini contohnya kayak gitu kan. Itu ngomong ya ngomong terus kayak gitu kan, bingung kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Jadi Ibu hebat gitu. Udah maksudnya mendengarkan dengan sesama baik kayak gitu. Mendengar yang baik itu memang susah orangnya kayak gitu. Nah, terutama menemukan orang yang seperti saya kayak gitu, Bu, yang cerewet kayak gitu tuh. Ngomongnya banyak, gak bisa direm dan lain sebagainya gitu. Tapi Pak Dian luar biasa loh. Saya salut dengan Pak Dian. Hebat Loh, pokoknya. hebat loh Ibu tuh. Malah saya Saya harus banyak belajar sama Pak Dian loh, benar. Ya. Ini kita sampai jam berapa ini? Kayaknya sampai jam 3 ya? Loh, jam Nggak 3 nyampe? ya? Nggak Nggak tahu tahu. sih. Tadi kita mulai jam Tadi kayaknya jam udah 2. Jam 2. Kayaknya udah ada kan tadi setengah jam katanya Pak Dian ya. Tapi alhamdulillah sih kita ya sudah ngobrol. Bu, gimana? Susah nggak Bu kalau bayangan Ibu menjadi seorang coach itu? Kayaknya Kita ngobrol-ngobrol lagi biasa aja ya Bu ya? Oke, ya. Kadang ini Pak Dian ya. Terus terang kalau misalnya nih yang di coachnya lebih pinter, bingung yang mau ditanya apa. udah paham banget, bingung mau ditanya apa gitu. Enggak, skill bahasa itu perlu nggak sih Bu? Sangat perlu tuh dalam penguasaan bahasa, tata cara kita bicara, kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti apa, itu sangat perlu itu Pak Dian. Iya, makanya harus banyak belajar saya. Bersyukur banget sih Bu, dia ada di guru penggerak ini, jadi kita tahu gitu ya Bu ya. Gimana cara jadi coach yang ternyata susah ya gitu, apalagi psikolog apalagi ya, gitu. Iya benar. Berarti kalau psikolog kan harus memahami bagaimana orang yang bermasalah itu supaya dia bisa bercerita mengeluarkan semua permasalahannya itu. Iya, kadang kan namanya orang bermasalah kan kadang mungkin ada rasa nggak nyaman, ada rasa merasa gimana untuk menyampaikan ini, takut gimana kan gitu tuh. Itu yang saya rasakan itu kayak gini nih Bu, kayak terutama yang sidang-sidang kayak perceraian dan lain sebagainya itu kan benar-benar harus kan dia punya masalah kayak gitu tuh yang harus ceritakan ke orang lain sehingga orang lain itu bisa paham. Namun kan di sisi lain mungkin dia kalau cerita kan nggak nyaman ya Bu ya. Saya salut loh sama orang-orang kayak gitu tuh. Ya betul, karena kadang mereka tuh nggak nyamannya ada sesuatu yang yang mungkin tidak bisa diungkap gitu Pak di depan, walaupun terhadap orang itu dia bisa jaga rahasia, tapi kan belum tentu dia bisa mengungkapkan gitu loh. Kalau Ibu kalau di sekolah ada nggak Bu teman yang memang bisa buat sharing gitu? Maksudnya benar-benar ya, maksudnya bukan sharing gibah ya Bu ya, bukan sharing yang untuk ngomongin orang gitu, bukan, tapi sharing untuk benar-benar tentang kegiatan kayak gitu, kegiatan atau apa itu ada nggak Bu di sekolah Ibu? Saya intinya untuk sharing kegiatan itu yang mensupport itu ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak ya? Maksudnya gini justru nih Bu. kadang gini, terus terang Pak Dian ya. Kebetulan saya itu di sekolah dipercaya untuk pegang program-program kegiatan gitu ya. Nah kadang itu kan perlu kerjasama semua pihak yang ada di sekolah itu ya. Nah di situ tuh kadang
ya namanya orang ada yang peduli, ada yang tidak gitu. Nah, seperti kemarin nih kebetulan nanti tanggal 12 Desember tuh saya ada expo tuh untuk kegiatan sehati. Nah, kegiatan sehati itu membuat produk, Pak. Apa yang ada di sekolah kita tuh kita jadikan produk apa sih yang bisa kita praktekkan ke anak-anak. Explore, betul. Nah, di situ kan kalau saya mengerjakan sendiri kan nggak mungkin. Saya bagi tugas tuh di kelas 4B siapa, kelas 4A siapa, kelas 5, kelas 6 untuk yang produk apa yang bisa dihasilkan. Betul. Itu pun kita kan caranya bagaimana mereka masih balik lagi ke saya lagi gitu. Maksud saya, oh ya kita kan sekarang kan untuk mencari apa ya, cara membuat sesuatu apa yang kira-kira misalnya nih cara membuat sabun dari daun sirih misalnya. Ya, Kan nggak harus tanya ke saya. Betul. Bisa browsing atau bagaimana. Mungkin kalau misalkan mentok barulah kita sama-sama sharing. Maksud saya seperti itu. Kadang seperti itu ada beberapa yang mendukung, ada juga beberapa yang padahal ini sebenarnya untuk kepentingan mereka juga. Bahkan ketika anak itu praktek, itu malah senang sebenarnya anak-anak itu. Iya. Semangat mereka itu. Kalau membuat sesuatu seperti itu, menghasilkan tuh semangat banget mereka. Jadi long term memory juga sih bagi mereka. Maksudnya pembelajaran yang bermakna gitu loh, Bu. Iya. Bahkan sampai kadang gini Pak Dian, ketika misalnya nih kita udah buat apa gitu, anak-anak itu kadang datang lagi, Bu, ayo Bu, kita buat apa lagi Bu, gitu. Iya. Mereka semangat sebenarnya. Nah, sampai terus kadang gini, ini maaf nih, akhirnya curhat nih Pak Dian. Nggak apa-apa lah Bu, saya justru malah pengen tahu gitu loh Bu, seberapa besar sih pengaruh tenaga pendidikan yang di sana terhadap ini nih, terhadap kemampuan yang kita miliki gitu. Sama gitu. Ya. Terus kalau misalkan siswa nih ya, saya ke siswa dulu. Ke siswa nih kadang apa-apa justru kalau ada apa-apa lapornya ke saya. Misalnya, Bu, misalkan ini bagaimana? Jadi kadang tuh saya tuh nggak enak loh. Misalnya bapak wali kelasnya bapak ini kemana? Atau ibu ini kemana? Ada Bu di sana. Ya coba tanya dulu ya sama bapak. Soalnya tanyanya ke saya Pak. Sampai saya tuh bingung loh. Saya bukan wali kelasnya loh. Gitu. Tapi saya berusaha kan nggak mungkin saya bukan wali kelasnya loh. Kan ditolak ya Bu ya. Saya juga nggak mau wali kelasnya tersinggung juga karena anak itu kok ke saya juga nggak mau seperti itu Pak Dian. Jadi kadang contohnya penampilan atau apa misalnya ada pentas seni atau apa, mereka larinya ke saya, Bu, saya ini gitu kan. Larinya ke saya bukan ke wali kelasnya kadang tuh. Jadi kalau ada apa-apa curhatnya ke saya anak-anak tuh, padahal saya bukan wali kelas, baik dari kelas 4, kelas 5 gitu. Terus kalau untuk temen nih Pak Dian, kalau untuk temen tuh banyak juga ya, mungkin karena kalau dipandang usia saya termasuk ini ya gitu kali ya. Ya mereka yang lebih tua atau lebih muda gitu Bu? Atau gimana ini? Lebih tua Pak Dian. Oh gitu. Ya. Jadi kadang mereka Bu, bagaimana nih ada masalah ini, misalkan baik di kelas, baik dengan orang tua murid, dengan siswa, mereka sering sharing ke saya gitu. Banyak sih yang guru-guru seperti itu. Banyak kayak gitu ya Bu ya. Tapi selama Ibu di sana itu respon dari teman-teman yang lain itu gimana Bu? Mengenai CGP ini ya? Mau mengenai CGP, mau mengenai program yang Ibu telah susun. Misalkan Ibu punya program nih kayak gini nih, awal kata Ibu udah sampaikan, tapi respon mereka kan pastinya, oh ya udah Bu, gitu doang kan, kadang-kadang kayak gitu ya udah gitu. Tapi dalam aktualnya setelah pelaksanaan nggak dilaksanakan, kadang-kadang kan banyak kayak gitu. Iya. Selama ini memang ada juga yang seperti itu, tapi langsung saya tetap gerak Pak Dian ya kadang contohnya tiap pagi ya saya ajak mereka yang ini, ayo teman-teman kita gerakkan anak-anak supaya terbentuk karakter di diri anak itu. Kalau kita nggak ini kita nggak terus setiap hari atau setiap ini nggak kita dampingi anak-anak, nggak kita nasihat, maksudnya kita ayo misalnya program sehati, ayo pagi kita peduli lingkungan terhadap tanaman yang ada di lingkungan itu. Jadi biasanya saya tuh setiap pagi ngajak anak-anak, biasanya kan daun-daun tuh ada yang berjatuhan tuh Pak Dian, atau nyiram tanaman. Nah itu mereka saya ajak tuh di kelas-kelas tuh. Nah sekarang ada beberapa ya memang kalau untuk semua itu
nggak mungkin ya gitu. Jadi sudah ada kesadaran dalam diri mereka, tanpa saya suruh mereka sudah bersih-bersih di halaman, bukan hanya di dalam kelasnya aja gitu. Langsung mereka ada yang ngambil ini untuk nyiram tanaman. Kebetulan di dinding-dinding kelas itu kita ada tanaman Pak Dian. Kita tempel di dinding pakai memanfaatkan botol bekas gitu. Jadi dari mereka, Bu, boleh nggak Bu? oh boleh Pak Dian. Kan itu kurasaki ya Bu ya, di sekolah Ibu udah kurasaki ya. Iya. Menanamkan itu ke diri pertama kali ya, kan Ibu kan udah lama pasti di situ. Menanamkan itu bahwa kita sebenarnya punya program kurasaki terhadap guru-gurunya dulu deh. Masih adakah yang tidak membawa kayak gitu? Atau masih pakai botol maksudnya botol aqua kayak gitu tuh dan lain sebagainya untuk minum dan lain, atau masih membeli sankua ya kayak gitu kan. Itu seperti apa Bu? Karena jujur ya Bu ya, saya sendiri bisa itu susah untuk menerapkan itu, belum sepenuhnya sadar. Ya, memang kalau untuk 100% memang susah Pak Dian. Masih aja ada yang beli dengan wadah plastik itu masih ada gitu ya. Tapi kita langsung masuk ini. Ayo ingat ya, lihat loh. Kita guru loh, jangan sampai nanti dilihat siswa jadi siswa mencontoh, saya bilang gitu. Jadi kita selalu saling mengingatkan gitu. Nah, ketika ada anak-anak yang jajan pun ayo, saya bilang gitu, mana wadahnya? Sambil ketawa, ayo mana wadahnya nih, ke anak-anak nih. Ayo, oh iya Bu, maaf nih, kadang masih aja ada Pak. Jadi gini, kalau maaf Bu, wadahnya ada makanannya Bu, ada nasinya. Dia bilang gitu, oh gini, kalau wadahnya ada makanannya, ini yang kamu beli ini minta sama teteh. Saya bilang gitu, tuang di piring. Kalau misalkan makanan, kalau yang minumannya, nah tuang di gelasnya. Saya bilang gitu. Nah, kita juga kerjasama dari pihak kantin Pak. Jadi mereka juga nyiapkan piring dan gelas untuk kayak minuman atau makanan. Jadi ditaruh di tempatnya mereka bawa gitu. Oh, jadi harus benar-benar dikumpulkan dulu ya Bu ya. Kalau ya, hanya digaungkan, hanya digaungkan hanya ya udah kita ke rumah sakit ya kayak gitu doang. Namun tidak ada koordinasi, nggak bisa ya. Ya, biasanya kan kita seorang guru kan kayak saya pribadi gitu ya Bu ya. Itu masih beli tuh yang namanya nasi uduk bungkusan plastik, bungkusan nasi. Ya ada bungkus nasinya. Iya, bungkus nasi kayak gitu kayak gitu. Kita bawa wadah Pak kalau mau beli Pak. Dari rumah memang misalkan ini kita bawa wadah, langsung kita kasih ke penjualnya gitu. Ya, belum karena berarti kalau mau kurasaki kayak gitu berarti harus benar-benar selain digaungkan ditulis itu setiap hari, tapi sebelum itu harus koordinasi atau kolaborasi dulu sama seluruh pihak itu Pak. Betul. Jadi awal kita dapat program kurasaki itu, kita guru-guru kita kumpulkan. Setelah itu kita panggil orang tua murid semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kita panggil untuk kerjasama untuk suksesnya program kurasaki itu. Bahkan para pedagang yang di lingkungan sekolah itu juga kita panggil Pak Dian. Kita panggil. Jadi bahwa kita ada program kurasaki ini. Mereka support Pak Dian. Jadi dari mereka tuh nanti memang kalau sampah belinya di pedagang A, kita kembalikan misalkan si anak-anak beli jajan apa gitu di pedagang A. Nanti sampahnya langsung dikembalikan di pedagang itu. Begitu juga yang lainnya seperti itu Pak Dian. Nggih, paham Bu. Makasih ya Bu, sharingnya luar biasa loh Ibu. Sama-sama. Cuma ya itu kalau untuk 100% belum bisa Pak Dian. Yang bisa 100% sekolah itu di sini SMP 2 Curug Pak Dian. Itu di sekolah udah bersih, sudah kantin sudah nggak jual makanan yang berbungkus plastik. SMP 2 Curug. Iya. Oh. Bahkan itu sudah jadi ini ya, sekolah. Betul, sekolah yang ini. Iya, rujukan. Jadi bahkan dari beberapa provinsi belajar di sana, Pak. Oh. Dari Samarinda, dari Samarinda itu wali kota ada yang datang ke sini di beberapa daerah lah dari beberapa provinsi. Luar biasa ya. Waktu itu kita dilibatkan, cuma saya nggak bisa hadir karena kebetulan pas kegiatan di sekolah juga. Jadi semua mentor yang dengan kurasaki itu kebetulan ada bukunya. Nah, kita suruh datang ke sana. Cuma pada saat itu saya nggak bisa datang.
Tapi itu bener-bener ya Bu ya, aku lihat program-program yang hijau kayak gitu, penghijauan itu tuh sangat luar biasa ya di negeri-negeri itu, yang SMP terutama yang SMP bener-bener saya ngelihat gitu loh, tertata dengan rapi kayak gitu, penghijauan ada, nggak ada tempat sampah kayak gitu. Luar biasa. Jadi kita yang Kurasaki memang tidak diperbolehkan menyediakan tempat sampah gitu. Terus di program berkelanjutan dengan program Sehati ini sebenarnya kalau kita dengan program Sehati itu berkaitan dengan pembelajaran Pak Dian. Misalkan terutama semua pelajaran sih ada kaitannya sih sebenarnya ya, ada hubungannya. Jadi misalnya nih mau praktek apa tentang mungkin tanaman atau tumbuhan apa, di situ ada bisa langsung praktek. Misalkan mungkin yang SPDP tentang menggambar atau apa, kita bisa tuh melukis di potnya atau apa gitu. Terus mungkin misalnya nih dengan materi pelajaran bahasa Inggris, nah bahasa Inggris bisa tuh dengan mungkin nama-nama tanaman gitu tulis. Jadi apa ya? Sebenarnya luar biasa di program saat ini kalau memang benar-benar dilaksanakan gitu. Nah dari itu juga bukan hanya sekedar tanam menanam bibit itu tidak, tapi apa sih yang dari sekolah itu bisa dibuat gitu. Bahkan bukan hanya tanaman aja, bahkan ada satu sekolah itu bisa membuat POC dari urin kelinci. Terus ada juga yang buat ekoenzim. Nah, ekoenzim yang kemarin sampai sekabupaten ini saya belum semua sekolah sih ya. Itu penyemprotan dan itu manfaatnya luar biasa. Setelah penyemprotan pada saat itu belum musim hujan ya, pas panas-panasnya. Besoknya itu setelah penyemprotan ada di beberapa daerah itu hujan. Gitu terjadi hujan. Kebetulan yang di Kampung Melayu itu ada 3 sekolah yang penyemprotan tempat saya. SMP 3 Teluk Naga, Sampang Pangkalan 4-nya itu ketika semprot besoknya selama 3 hari itu redup terus. Jadi hawanya lebih adem. Gitu. Jadi manfaatnya luar biasa untuk berkaitan dengan ozon ya. Ozon. Aduh Bu, makasih Bu, sharingnya luar biasa. Kita udah selesai belum kan nih ya? Udah kayaknya ya. Udah kayaknya Pak Dian. Yuk kita balik yuk. Berarti kita balik ya. Ya.